Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tata nama senyawa alkana. Dalam mempelajari tata nama senyawa alkana, kita harus mengetahui aturan dalam penamaan senyawa alkana. Kira-kira apa saja ya aturannya? Untuk mengetahuinya, yuk simak video ini. Aturan penamaan senyawa alkana mengikuti sistem UPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry, di mana semua nama alkana diakhiri dengan kata ana. Jika rantai karbon lurus atau tidak bercabang, maka yang pertama adalah nama alkana ditentukan berdasarkan jumlah atom karbon dalam rantai tersebut. Nah, berikut ini adalah tabel mengenai jumlah atom C, rumus molekul, nama alkana, dan juga struktur. Seperti yang kita ingat kembali bahwa aturan tata nama senyawa alkana yang pertama adalah semua nama alkana diakhiri dengan kata ana. Kalian bisa lihat pada tabel ada nama alkana di situ mulai dari jumlah atom C nomor 1 sampai dengan 10 itu yakni ada metana, etana, propana, butana, pentana, dan lain-lain sebagainya berakhiran dengan kata ana. Kemudian, jika rantai karbonnya lurus atau tidak bercabang, maka nama alkana ini dapat ditentukan berdasarkan jumlah atom karbon dalam rantai tersebut. Kalian bisa lihat struktur pada tabel di mana struktur pada tabel ini semuanya menunjukkan bahwa alkana yang tidak bercabang atau lurus, maka penamaannya berdasarkan jumlah atom karbon. Misalkan, jumlah atom karbonnya 1, maka namanya metana. Kemudian jika jumlah atom C-nya itu 2, maka namanya etana. Dan jika jumlah atom C-nya itu 3, maka namanya propana. Lalu ada juga aturan yakni adalah jika suatu rantai karbon ini mengandung 4 karbon atau lebih, maka nama alkananya ini diawali dengan N atau normal untuk membedakan isomer-isomer yang mungkin memiliki struktur bercabang. Kalian bisa lihat pada gambar di bawah ini di mana ada CH3, CH2, CH2, CH3, di mana rantai karbon ini lurus tidak bercabang dan dia memiliki 4 atom karbon. Maka kita harus penamaannya bukan butana lagi, tetapi harus diberi dengan awalan normal atau N-butana. Begitu seterusnya, N-pentana, N-heksana, N-heptana, sampai seterusnya. Nah, aturan tata nama senyawa alkana yang ketiga adalah jika rantai karbon itu bercabang, maka pertama-tama kita harus menentukan terlebih dahulu rantai induk atau rantai utamanya. Nah, apa sih rantai induk atau rantai utama itu? Yakni adalah rantai karbon yang paling panjang. Ingat ya, yang paling panjang. Kemudian kita berikan penomoran pada rantai induk tersebut agar posisi cabang ini memiliki nomor sekecil mungkin. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, yakni gambar 3.6 dan gambar 3.7. Di mana untuk menentukan tata nama senyawa alkana ini kita harus menentukan terlebih dahulu rantai induknya. Nah, rantai induknya itu adalah rantai yang paling panjang. Jika kita ambil dari atas ke bawah ini, maka kita bisa lihat jumlah atom karbonnya itu, rantai karbonnya ada 1, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 atom karbon. Nah, jika kita mengambil rantai karbonnya itu, induknya adalah lurus, rantai induknya kita ambil lurus seperti ini. Nah, maka rantai karbon yang terbentuk hanya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 saja. Makanya ini bukanlah rantai induk, tetapi yang benar itu adalah rantai induknya dari atas ke bawah. Seperti tadi, dari atas ke bawah. Karena 6 sama 5 itu 6 yang paling besar.
Nah, kemudian kita harus memberikan penomoran pada rantai induknya. Nah, penomoran ini adalah rantai induk agar posisi cabang itu memiliki nomor sekecil mungkin. Jadi, kita cukup gampang saja ya, kita lihat dari ujung rantai induk yang udah kita buat. Nih, ujungnya seperti ini. Nah, yang paling dekat dengan cabang, maka kita beri nomor pertama atau paling kecil. Nah, kira-kira dari gambar yang ini sama ini, yang mana yang paling dekat dengan cabang? Yakni adalah yang ini cabangnya ya, karena dia tidak termasuk rantai induk. Jadi dia cabangnya. Jadi yang dekat dengan cabang adalah yang ini, karena posisinya satu, 2, 3 sudah cabang. Nah, kalau misalnya kita pakai nomornya dari ujung sini, kita mulai dari ujung sini, maka cabangnya akan bernilai atau ada di posisi karbon nomor 4. Jadi ini salah ya, karena kita harus memberikan nomor paling kecil, sekecil mungkin untuk posisi cabang. Jadi yang benar adalah dia di nomor 3. Nah, setelah kita menentukan rantai induk atau rantai utama, kemudian diberi nama sesuai dengan aturan penamaan alkana, kita juga harus memperhatikan atom karbon yang berada di luar rantai induk, yang bertindak sebagai cabang. Ingat ya, tadi sudah dijelaskan bahwa atom karbon yang berada di luar dari rantai induk, maka itu disebut dengan cabang. Kemudian kita berikan juga nama cabang itu sesuai dengan nama alkil, yakni sama dengan alkana, tetapi akhiran ananya akan diganti menjadi akhiran il. Nah, seperti ini. Nah, alkil ini merupakan alkana yang telah kehilangan satu atom hidrogen, ya. Jadi, alkil ini merupakan alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Dengan rumus alkil itu adalah Cn H2n ditambah 1. Nah, perhatikan tabel 3 ini. Di sini ada jumlah atom C, rumus molekul, nama alkil, dan gugus alkilnya. Seperti sebelumnya pada alkana, ini sama ya. Cuman alkananya, akhiran ananya akan diganti il. Kita lihat pada jumlah atom C-nya 1. Maka dia disebut dengan metil. Pada nama alkana, dia akan disebut dengan nama metana. Begitu juga dengan etil, propil. Jadi kalau di alkana itu metana, kalau di alkil jadi metil. Etana kalau di alkana, kemudian kalau di alkil jadi altil. Propana pada alkana, kalau di alkil jadi propil. Sampai seterusnya. Jadi tinggal kita ganti saja akhiran ananya menjadi il. Kemudian, dia ini kehilangan satu atom hidrogen. Seperti kita lihat pada rumus molekulnya ada CH3, di mana pada alkana itu rumus molekulnya adalah CH4, ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa alkil ini dia kehilangan satu atom hidrogen. Seperti itu. Selanjutnya adalah tahapan penulisan nama alkana bercabang, yakni tulis nomor cabang. Jadi kita tulis nomor cabangnya, kemudian diikuti dengan tanda hubung, ya. Kemudian baru kita sebutkan nama alkilnya dari cabang tersebut, kemudian nama alkil itu akan disambungkan langsung dengan rantai induk, ya. Pertama, ingat kita tuliskan dulu nomor cabangnya, kemudian tanda hubung, kemudian nama alkil dari cabang itu, kemudian baru nama alkil itu kita sambungkan langsung dengan rantai induk tanpa ada spasi. Nah, kita bisa lihat di contoh pada gambar 3.8 dan 3.9. Coba kita lihat. Nah, kita tentukan dulu nih rantai induknya, kemudian gugus alkilnya. Nah, rantai induknya seperti yang kita cari tadi, yakni adalah ada 6 rantai atom karbon. Berarti kalau 6 itu adalah heksana, ya. Kalian kalau misalnya tidak hafal untuk
nomor dari atom karbon itu, misalnya jumlahnya satu apa, 2 apa, kalian bisa lihat di tabel. Untuk 6 itu namanya heksana. Nah, gugus alkilnya adalah kita lihat cabangnya yang mana dulu nih. Nah, ini cabangnya. Nah, ingat tadi kita tulis nomornya dulu, nomor cabangnya. Nah, cabangnya ada perikatan di mana? Di nomor 3. Nah, seperti ini. Kita tuliskanlah 3, nomornya dulu, nomor cabangnya 3. Kemudian kita kasih tanda hubung atau strip. Nih, sudah nih, tanda hubung. Nih, nah, kemudian baru kita tuliskan cabangnya ini apa namanya. Nah, cabangnya itu atau alkilnya adalah CH3. Ingat CH3. CH3 ini dia disebut dengan metil ya. Metil. Ingat ya, kalau misalnya dia satu atom karbon, maka dia metil. Kalau misalnya ada dua, maka dia etil, dan seterusnya. Nah, kemudian tinggal kita susun aja untuk namanya, kemudian nomornya, nomor cabangnya nomor 3, strip atau tanda hubung, kemudian nama cabangnya tadi adalah metil, ini metil ya. Kemudian kita sambungkan secara langsung dengan rantai induknya. Rantai induknya apa? Rantai induknya adalah heksana. Langsung disambungkan seperti ini. Nah, jadi namanya adalah 3 strip atau tanda hubung metil heksana. Seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini juga sama, kita tentukan dulu rantai induknya, rantai terpanjangnya. Kalau misalnya kita ambil rantai lurus nih. Nah, rantai lurus, berapa atom karbonnya? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuma 7 aja. Nah, kalau kita ambil ke bawah, nah, ambil ke bawah ini sudah ada ya. Kita tinggal ikutin ininya aja dari sini sampai ke sini. Nah, ini dia ada berjumlah 8, maka rantai induknya ada 8 ya. Nah, kalau 8 itu namanya adalah oktana. Nah, kemudian kita lihat alkilnya yang di luar dari rantai induk ini alkilnya. Nah, alkilnya ada CH2, CH3. Apa namanya kalau misalnya C-nya ada 2? Namanya etil ya. Jadi kita tinggal tulis aja. Nah, seperti ini. Etil ini ada di nomor berapa? Ada di nomor 4. Tinggal 1, 2, 3, 4. Ingat, penomoran harus dilakukan sesuai dengan yang paling dekat dengan cabang. Kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ambil dari sini ya, 5. Tapi kalau dari sini cuma 4 saja. Makanya kita mulai dari nomor satunya ada di bawah. Kemudian 4, strip etil. Jadi namanya tinggal kita tuliskan nomor cabangnya ada di 4. Kemudian kita kasih tanda hubung atau strip. Kemudian kita tuliskan cabangnya apa namanya? Etil. Baru rantai induknya secara langsung kita hubungkan oktana. Jadi namanya 4 strip etil oktana. Nah, untuk aturan selanjutnya adalah jika ada 2 atau lebih jenis alkil, maka nama alkil-alkil tersebut akan kita susun berdasarkan urutan abjad. Kita gunakan juga tanda hubung atau strip ya, seperti ini. Nah, untuk memisahkan nomor cabang dengan nama alkilnya. Nah, bisa lihat di contoh gambar 3.10 dan gambar 4.1. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya yang mana. Ingat, rantai induk adalah rantai yang paling panjang. Nah, rantai yang terpanjang itu adalah yang ini. Kita bisa lihat di sini ya, ini rantai karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Coba kita cari rantai karbon yang lain. Siapa tahu kita mendapatkan rantai karbon yang lebih panjang daripada yang tadi. Kita ambil ke sini. Nah, lihat. Kalau ke sini berapa ya? 1, 2, 3, 4. Hanya 4 saja. Berarti yang tadi lebih besar ya, lebih panjang daripada yang
barusan kita buat. Kemudian kita ambil dari sini. Nah, dari sini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih pendek juga ya, masih besar yang lebih 7 tadi, yang rantai induk yang 7. Lanjut, coba kita ambil yang dari sini ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cuma 6 saja ya. Jadi rantai karbon yang terpanjang tadi sudah benar adalah rantai karbon yang lurus. Karena dia lebih panjang daripada rantai karbon yang lainnya. Nah, ada 7 rantai karbon. Jadi kalau dalam penamaan alkana itu, kalau 7 adalah heptana. Kemudian untuk gugus alkilnya ini atau cabangnya ada CH3 sama ini, C2, CH2 dan CH3 ya. Jadi ada dua jenis, ada yang CH3, ada yang CH2, CH3. Ingat kalau CH3 itu alkilnya adalah metil. Kita tulis M saja ya. Terus kalau C-nya ada 2 dan H-nya ada 5, berarti dia dikenal dengan etil. Nah, kalian bisa lihat untuk metil dan etil di tabel sebelumnya. Nah, setelah itu kita tuliskan nih nomornya dulu, nomor cabangnya. Pertama ada di cabang metil, itu ada di nomor 3. Maka tuliskan 3, kemudian kita gunakan tanda hubung atau strip, ini seperti ini. Kemudian kita tuliskan nama cabangnya. Berarti kalau CH3 metil berarti 3 strip metil. Kemudian begitu juga dengan yang etil ada di nomor 4, kemudian 4 strip etil. Tinggal kita tuliskan saja untuk namanya. Yang pertama kita karena dia ada dua jenis ya. Ada dua jenis yaitu ada dua jenis cabang atau alkil yaitu ada metil dan juga etil. Maka kita urutkan dulu yang berdasarkan urutan abjad. Nah, kira-kira M dan E itu yang mana yang duluan berdasarkan urutan abjad? Yaitu adalah E. Berarti etilnya dulu ya yang kita tulis. Berarti tinggal nomornya 4. Strip etil, strip baru yang metil ya. 3 strip metil, heptana. Jadi nama rantai induknya langsung menyatu tanpa ada strip lagi ya. Ini sudah benar. Kemudian begitu juga untuk yang digambar 4.1. Nah, kita tentukan rantai induknya ini didapatkan yang paling panjang itu ada 8. Ingat kalau 8 itu adalah oktana. Nah, gugus alkilnya kita lihat ada 1 di sini, ada di sini. Nah, untuk penomorannya itu kita penomoran yang paling dekat dengan cabang. Dari ujung sini sama ujung sini yang dekat dengan cabang adalah yang ujung sini, makanya penomorannya yang ini. Begitu juga ini ya. Nah, untuk yang ini yang dekat dengan cabang itu yang dari sisi ini, makanya satunya di sini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita tuliskan mmm, nama cabangnya di sini metil, M, di sininya etil. Tinggal nomor cabangnya 3, strip, metil, dan ada cabangnya di nomor 4, 4 strip etil. Tinggal kita tuliskan saja nama keseluruhannya. Ingat, 4 etil, 4 strip etil. Ingat E dengan M, E dulu ya yang berdasarkan urutan abjad. Kemudian strip lagi, baru nomor cabang selanjutnya. 3, baru strip, metil, langsung ke rantai induknya oktana. Untuk aturan yang selanjutnya adalah apabila ada lebih dari satu jenis alkil yang sejenis atau sama, maka kita akan tuliskan nomor-nomor cabang dari alkil sejenis ya. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma dan apabila terdapat dua gugus alkil yang memiliki nomor yang sama, maka nomor tersebut harus kita tulis ulang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di nomor karbon nomor 5 ini terdapat dua cabang yang sama, yakni ada etil dan ada etil. Nah, maka nanti 5-nya itu akan ditulis ulang, jadi dua kali ya. 5, kemudian di sini dikasih dengan tanda koma. 5,5, seperti itu. Kemudian beri awalan Yunani, nama
gugus alkil sesuai dengan jumlah gugus alkilnya. Misalnya gugus alkilnya ada 2, berarti di. Kalau 3 ada tri. Kalau 4 ada tetra. Nah, misalkan seperti ini. Nah, etilnya itu ada 2 kan? Ini sama ini. Nah, ada 2, makanya kalau ada 2 kita menggunakan di. Makanya di dulu baru namanya etil. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berikan tanda strip untuk memisahkan nomor cabang dengan nomor alkilnya. Jadi kita pisahkan nomor cabang dengan nomor alkilnya dengan tanda strip. Jadi ini nomor cabangnya, kemudian ini nama alkilnya. Ada pemisah yaitu strip ya. Nah, saya jelaskan sedikit lagi nih. Jadi yang pertama, ini contoh di gambar 4.3 dan gambar 4.4, di mana jika ada rantai seperti ini, maka pertama-tama kita tulis dulu, tentukan dulu rantai induknya. Nah, didapatkan rantai terpanjangnya ini adalah 5. Kalau 5 itu adalah pentana. Nah, seterusnya adalah kita lihat cabangnya. Nih, cabangnya ada ini nih. Nah, oke. Sebelum itu, kita tentukan dulu nih, yang mana sih yang akan kita tulis nomornya di ujung ini atau di sini ya. Kita lihat dulu di sini. Yang paling dekat dengan cabang itu yang mana? 1, 2. Sudah dengan cabang. 1, 2. Ada cabang juga. Terus ada di tengah-tengah. Jadi dalam kondisi seperti ini, kondisi yang seimbang ya. Kalian bisa tulis nomor satunya dari sini, ujung sini juga bisa. Ujung sini juga bisa ya. Jadi ini nomor 1 juga bisa karena hasilnya akan sama. Karena dia pada posisi yang seimbang. Kemudian gugus alkilnya kita tulis. Kita lihat di sini gugus alkilnya ini metil ya. Metil, ini metil, ini metil. Nah, jadi metilnya ada di nomor 2, 2 strip metil, kemudian koma lagi kita kasih di 3, 3 metil, kemudian di 4 juga. Tinggal kita tuliskan untuk keseluruhannya, kita tuliskan dulu nomornya. Berarti nomornya 2, 2 yang ini ya. Kemudian koma, 3 yang ini. Oke. Kemudian koma yang 4 di sini, strip. Kemudian ada berapa cabang yang sejenis? 1, 2, 3. Kalau 3 awalannya adalah tri, makanya tri. Terus kita tulis aja nama cabangnya apa, metil kan, jadi trimetil, kemudian tuliskan rantai induknya, trimetilpentana. Jadi rumusnya atau namanya adalah 2,3,4 strip trimetilpentana. Ini benar ya? Nah, selanjutnya kita lihat dulu yang gambar 4.4. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau di gambar 4.4 ini terdapat 2 jenis cabang yang berbeda ya, tidak sejenis. Kalau ini kan semuanya sejenis nih. Ini sama-sama metil ya. Kalau di sini kita lihat nih. Nah, lihat di sini ada etil. Nah, di sini ada metil. Metil, di sini ada etil. Jadi ada dua yang cabangnya nih, ada metil, ada etil. Jadi tinggal kita tuliskan dulu rantai utamanya adalah oktana. Kemudian untuk gugus alkilnya ada di nomor 3 yaitu metil, kemudian di nomor 5 ada etil dan di nomor 5 ada etil. Nah, untuk tata nama senyawanya seperti yang tadi, jika di cabang itu ada terikat pada karbon yang sama, nih seperti ini, karbon ini kan mengikat 2 cabang nih. Nah, maka dia dan sama-sama etil juga, makanya 5,5 jadi nomornya ditulis ulang. 5,5 strip. Karena 2 dia di, kemudian etil strip. 3 strip metil oktana. Ini benar ya. Ingat metil dan etil, etil dulu yang diurutkan karena sesuai dengan urutan abjad.
Jadi, untuk aturan selanjutnya adalah penomoran rantai karbon yang memiliki banyak cabang. Apabila ada beberapa pilihan rantai induk atau rantai utama, maka kita akan memilih rantai yang paling banyak mengandung cabang atau memiliki cabang. Jadi kita pilih yang paling banyak cabangnya. Kemudian, gugus alkilnya yang memiliki jumlah atom karbon lebih banyak harus diberi nomor yang lebih rendah atau lebih kecil dalam penomoran rantai induk. Jadi, intinya kita memilih rantai itu kita harus melihat cabang-cabangnya, kita pilih banyak cabangnya. Kemudian yang kedua adalah kita berikan nomoran yang paling banyak cabang itu di nomor yang paling kecil. Misalkan seperti ini ya. Nah, kita ambil nih seperti ini. Cabangnya ada terbentuk 2 cabang ya. Cabang yang ini, cabang yang ini. Nah, kalau kita ambil cabang seperti ini salah ya. Nah, karena apa? Karena cabangnya cuma satu aja, ini aja. Kita harus mengambil rantai itu yang paling menghasilkan banyak cabang. Nah, ini salah ya. Nah, lihat seperti ini, jadi cabangnya itu ada 2. Nah, rantai induknya lurus ya. Nah, selanjutnya tinggal kita tuliskan saja penomorannya. Ingat, penomorannya bukan dari sini ya, bukan dari sini, tetapi dari sini. Kenapa? Karena kita harus, yang paling banyak cabang itu harus paling kecil lah nomornya, intinya seperti itu. Kita lihat di sini nih, kalau misalnya kita ambil dari nomor yang sebelah kanan ya, kita tulis 1 di sini. 1, 2, 3. Nah, 3 baru dia ketemu cabang, terus keempat lagi. Kalau misalnya kita ambil dari sini 1, 2, udah cabang, terus ketiga juga ada cabang. Makanya kita ini yang benar dan ini yang salah ya. Jadi seperti itu. Kemudian tinggal kita berikan nama saja. 3 strip etil, strip 2 metil, kemudian pentana karena 5. Ini benar ya. Kalau yang ini salah. Gugus alkil yang memiliki atom yang paling banyak ya, yang paling banyak, maka dia akan diberi nomor yang terkecil. Lihat di sini yang paling banyak itu yang diberi nomor terkecil. 1, 2, 3. Nah, jadi lihat ini 3 karena C-nya ada 2, terus di sini C-nya cuma 1 doang. Makanya bukan dari sini ya penomorannya, tetapi dari sini karena ketika dia ketemu cabang, cabangnya langsung C-nya ada 2. Sedangkan kalau di sini baru ketemu 1 cabang aja. 1 karbon aja. Jadi penomorannya dimulai dari kiri ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabangnya ada di nomor 3 dan cabang metilnya ada di nomor 4. Tinggal kita tuliskan saja 3 strip etil, strip 4, strip metil heksana karena ada 6 ya. Nah, untuk ini salah ya, seperti yang dijelaskan tadi, bukan dari sini, tetapi harusnya dari sini, ya, karena dia harus memiliki atom C yang paling banyak diberi nomor terkecil. Kalau ini kan C-nya cuma 1 aja, alkilnya C-nya. Kalau ini 2, harusnya dia yang paling nomor terkecil. Yang ini yang benar ya. Nah, tadi adalah penjelasan mengenai tata nama senyawa alkana. Terima kasih telah menonton video ini. Ibu harap kalian dapat lebih mengerti mengenai materi ini. Sampai jumpa.